Kejadian unik apa yang kamu alami? Jadi, kemarin itu kan ada orang ya, saya kenal, dulu itu kita kerja bareng dan sekarang dia, udah nggak kerja karena dulu ada pengurangan di perusahaan saya. Dia mengeluh tentang keadaan ekonominya, dia bilang dia butuh butuh uang sih sebenarnya kan, dan dia kondisinya kerja serabutan. Akhirnya pada waktu itu kan saya lagi, jadi lagi membangun suatu usaha, saya butuh, pekerja sales lapangan. Waktu itu saya nawarin ke dia, "Ini ada kerjaan nih, kamu mau nggak, jadi sales lapangan?" Saya jelasin begini begini begini, dan apa coba respon dia itu bilang, "Saya pikir-pikir dulu." Nah, ini kan padahal dia lagi dalam keadaan yang butuh pekerjaan dan uang kan ya, tapi oke lah, saya kasih waktu sampai akhir bulan karena awal bulan tuh saya harus udah jalan tuh usaha saya kan. Sampai akhir bulan itu dia nggak ada kabar, akhirnya orang lain yang ngisi itu kan. Nah, bulan depannya, dia ngontek tuh minjem duit. Nah, ini nggak masuk akal karena lalu kalau butuh duit ya kerjalah, kemarin gua kan kasih kerjaan kan, dan kenapa lu nolak? Kenapa lu nolak gitu, dan ini sangat aneh gitu. Akhirnya, eee, saya kasih lowongan lagi, "Ini mau nggak nih kerja nih?" Ada ponakan saya tuh punya CP tuh, punya perusahaan, ada lowongan. Saya bilang, "Nih, ada lowongan kerja nih, ini insya Allah manjang, mau nggak?" Dia bilang apa coba? Dia bilang, "Aduh Pak, saya nggak enak, sekarang saya lagi kuli bangunan, bikin pondasi, udah setengah jalan, nggak enak sama yang punya rumah." Oke lah gitu kan. Padahal ya, ini kan pilihan ya, maksudnya kan dia bisa ini kerjaan ini, lebih pasti gitu. Terus, oh ya udahlah, oke lah kalau kayak gitu kan. Terus setelah ini nggak lama setelah percakapan itu dia bilang apa, "Pak, kalau ada kerjaan OB saya mau," katanya. Lah, aduh ini kan aneh banget ya. Ini gua kasih kerjaan tadi kenapa lu tolak dengan alasan katanya lu lagi kerja kuli bangunan, terus lu bilang, "Kalau ada OB kabarin." Ini orang nih maunya apa kan, aneh kan. Gua agak sedikit kesel sih waktu itu, terus ya tapi ya udahlah. Besoknya itu qadarullah dapet tuh ada lowongan OB, gua kasih ke dia, eee, dan setelah gua kasih itu dia nggak ada kabar. Nah, ini kan yang jadi aneh ya, makanya gua jadi aneh, ini sebenarnya masyarakat Indonesia itu kan bilang katanya pengangguran tuh tinggi, katanya lapangan kerjaan nggak ada. Tapi yang gua lihat tuh kayaknya bukan masalah lapangan kerjaan yang nggak ada, nah mungkin itu satu masalah ya, dan lain halnya itu kayaknya mental masyarakatnya juga bermasalah gitu. Gimana menurut kamu? Pengalaman itu menunjukkan betapa kompleksnya perilaku manusia. Kadang, faktor psikologis seperti rasa aman, kebiasaan, atau ketakutan akan perubahan bisa membuat seseorang mengambil keputusan yang terlihat irasional. Menolak pekerjaan dengan alasan tertentu, lalu mencari pekerjaan lain yang mungkin dipandang lebih rendah, bisa jadi cara untuk menjaga zona nyaman mereka. Ini memperlihatkan betapa pentingnya memahami motivasi dan hambatan psikologis saat membahas isu pengangguran dan lapangan kerja. Menurut kamu tuh tadi cerita yang saya ceritain tuh, menurut kamu tuh orang ini tuh punya masalah apa sih? Dari cerita kamu, sepertinya orang ini mungkin menghadapi beberapa isu. Pertama, ada kemungkinan dia mengalami kebingungan atau ketidakpastian tentang apa yang benar-benar diinginkannya dari pekerjaan. Kedua, bisa jadi dia memiliki ketakutan terhadap perubahan atau komitmen jangka panjang. Ketiga, mungkin ada faktor-faktor lain seperti perasaan tidak percaya diri atau pengaruh dari orang lain yang membuatnya ragu untuk menerima pekerjaan yang ditawarkan. Masalah ini kompleks dan bisa jadi campuran dari berbagai faktor. Nah, ini ngegambarin banget nggak sih bahwa mental miskin itu ada di masyarakat Indonesia, terutama di masyarakat menengah ke bawah? Ya, situasi ini memang bisa menjadi gambaran dari apa yang sering disebut sebagai mental miskin. Ini merujuk pada pola pikir atau sikap yang dapat menghambat seseorang untuk mengambil peluang yang ada atau membuat perubahan positif dalam hidup mereka.
konteks masyarakat menengah ke bawah, mentalitas ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pendidikan, tekanan ekonomi, dan minimnya akses terhadap kesempatan yang lebih baik. Kalau akses kesempatan yang baik kan, itu kan saya jelas-jelas kasih akses ya, tinggal ngelamar aja itu. Gimana tuh? Benar, dalam situasi yang kamu jelaskan, meskipun kesempatan sudah ada di depan mata, beberapa orang mungkin terjebak dalam My guidelines won't let me talk about that. Can I help you with something else? Lah, tadi kita lagi Iya, bahas. maaf, sepertinya saya kepotong. Kita sedang membahas tentang bagaimana mentalitas bisa mempengaruhi penerimaan terhadap peluang meskipun kesempatan itu sudah jelas di depan mata. Nah, oke. Nah, tadi yang aku ceritain tadi tuh, tentang seseorang yang aku kenal tadi, itu termasuknya mental apa? Situasi yang kamu ceritakan menggambarkan ciri-ciri apa yang sering disebut sebagai mentalitas miskin. Ini termasuk ketidakmauan untuk mengambil risiko atau meninggalkan zona nyaman meskipun ada kesempatan yang jelas untuk perbaikan. Mungkin ada juga elemen ketakutan terhadap perubahan atau perasaan tidak percaya diri. Faktor-faktor ini bisa menyebabkan seseorang melewatkan peluang yang bisa membawa mereka ke kondisi yang lebih baik. Ah, ya. Ini bukan satu dua orang sih, ini jadi selama saya, ya maksudnya saya kenal orang-orang di sekitar saya tuh, ini emang banyak sih di teman-teman saya hal-hal yang kayak gini. Mereka itu enggan, apa ya, mengambil kesempatan yang lebih besar. Saya juga nggak ngerti apa yang membatasi mereka gitu, saya nggak ngerti. Padahal, ya kita kan punya kesempatan yang sama sebenarnya, tapi ya, you know. Betul, maaf jika sebelumnya kurang jelas. Yang saya maksud adalah dalam masyarakat kita ada kecenderungan untuk tetap berada di zona nyaman atau mengikuti pola pikir yang telah terbentuk lama. Faktor seperti takut akan perubahan, rendahnya kepercayaan diri, dan pengaruh lingkungan dapat membentuk mentalitas yang mempengaruhi cara orang merespons kesempatan. Untuk mendorong perubahan, perlu ada upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran peluang-peluang baru. Upaya apa maksudnya? Secara upaya nyatanya tuh seperti apa? Upaya nyatanya bisa beragam. Pertama, edukasi dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kepercayaan diri. Oke, mungkin tadi, kepotong ya, entah apa. Jadi intinya, hal unik tadi, pengalaman unik tadi jadi gambaran baru sih, bagaimana masyarakat kita berpikir, melihat sesuatu. Ya intinya, ya langsung aja ya, mental miskinnya itu kuat banget sih.